Jadi di lokasi ini kita menemukan batu bata kuno. Jadi batu bata kuno ini sudah ditemukan, Mbak. Nagaraja itu memberikan ilmu kepada Prabu Angling Dharma ini adalah bisa kemudian mendengarkan percakapan hewan-hewan. Tetapi melihat percakapan dua ekor kambing yang mengatakan bagaimana Prabu Angling Dharma ini semasa hidupnya mengapa harus kemudian mengabdikan diri kepada satu orang istrinya yang sangat tidak rasional sekali demi cintanya gitu ya, mengajak Prabu Angling Dharma mati padahal seorang raja hendaknya mengurusi urusan rakyat yang sangat besar ini. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Mengunjungi sebuah situs yang sangat istimewa, tiada duanya, namanya situs Boto Tumpuk. Nah, tentunya dari nama inilah kemudian sangat tersembunyi jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Terletak di Dusun Ngemplak, Desa Suko, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik ya, Jawa Timur. Kita sudah sampai di Gresik paling selatan ini. Ternyata di sini di situs Boto Tumpuk ini ada beberapa taman yang sangat unik. Selain kemudian ranumnya buah kemuning ini ya, kemuning yang berbuah lebat, kuning-kuning merah-merah merona ini. Ada arca antik ini. Kelihatannya sedang tidur orangnya ini. Matanya terpejam ini. Diam saja. Loh, tidur ya. Nah, tidur ini. Nah, coba keunikan-keunikan yang lain kita coba telisik yang lainnya ya. Selain memang kondisinya itu sekarang ini lagi proses pembangunan besar-besaran ini kelihatannya. Jadi lampu-lampu tamannya itu sangat indah ini. Ada kemudian di sini lah ini air minum barokallah, air minum barokallah. Gimana cara minumnya ya? Nah, ternyata airnya penuh, banyak. Nah, ini air minum ya, air minum barokallah ini. Lah, ini airnya. Kan nggak ada cangkir atau gelasnya untuk minum ya. Nah, tapi air minum ini barokallah ini. Nah, kelihatannya seperti Sunan Ampel, memang ada air minum gentong yang berisi air zam-zam lokal ya, air zam-zam lokal. Jadi air zam-zam lokal. Nah, di sini kita akan coba berkeliling, mencoba menemukan jejak-jejak artefaktual ya di daerah sini. Coba di situ ada semacam batu aneh, Mbak, ini, Mbak. Nah, ini kelihatannya menhir atau prasasti ini ya. Nah, ini menyerupai makara tapi alami sebenarnya, kayak makara lah ini. Nah, ini di semak-semak belukar di pohon beringin ini ada batu aneh ya, Mbak ya. Nah, ini menyerupai bulan batunya ini. Bulat menyerupai bulan. Saya coba kita tengok di samping yang lainnya ya. Nah, ini jejak batu aneh ini di Boto Tumpuk. Nah, ini situs Boto Tumpuk. Lah, ini baru kita tahu kalau di sini itu adalah batu bata kuno ya. Jadi di lokasi ini kita menemukan batu bata kuno. Jadi batu bata kuno ini sudah ditemukan, Mbak. Nah, ini, Mbak, batu bata kuno. Ini banyak mengumpul dengan lebar dan apa namanya? Nah, ini ada goresan aneh ini. Nah, di sini ada goresan aneh, lengkung. Nah, ini jejak-jejak peradaban era Majapahit tentunya ya, yaitu adanya jejak batu bata kuno. Nah, di sini mengumpul di sini sesuai dengan namanya ya. Memang ukuran dan ketebalannya ini memang diduga ini era Majapahit, sekitar 3 cm. Ini juga era Majapahit. Nah, coba kita cari jejak-jejak artefaktual yang penting lainnya selain kemudian keberadaan batu bata metis, misalnya di sini Batenggorjoyo ya. Batenggorjoyo dikubri di Siril Fatihah. Ya. Di sini kemungkinan salah satu makam keramat atau makam wali di sini memang ada jejak-jejak batu bata kuno era Majapahit di sini di bagian nisan kaki ya, bagian nisan kaki. Karena menghadap ke sana ini bagian nisan kaki ada jejak-jejak batu bata kuno yang cukup utuh di sini. Nah, dengan lingkaran yang ini agak kecil tapi tetap batu bata kuno. Nisannya memang modern tapi dibuat kemudian sedemikian rupa menyerupai nisan tipe Troloyo dan nisan seperti bentuk-bentuk nisan Sunan Giri. Jadi bentuknya seperti
seperti ini. Bentuk makara, ada kalam rega yang tersamar, segitiga tumpal, ceplok, dan ciri-ciri khas dari ciri-ciri bangsawan Majapahit atau hak prerogatif para raja-raja Majapahit dengan hiasan-hiasan yang masih menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha. Ini sebuah akulturasi. Di sini juga ada makam yang juga ditinggikan. Nah ini, tapi namanya tidak ada, nisannya juga baru. Kita juga tidak menemukan nisan-nisan yang kuno. Nah, kemudian disinilah kita menemukan sebuah makam yang sangat keramat ya. Nah, di sini namanya Mbak Eyang Nagasakti. Waktu Susun dikubri Mbak Eyang Nagasakti ya, dikubri Siril Fatihah. Iya. Memang kerajaan Majapahit atau peradaban Jawa sendiri itu memang tidak terlepas dari simbol-simbol naga ya, simbol-simbol ular naga. Naga sendiri kemudian dipercaya pada mitologi kuno itu sebagai penopang alam semesta, penopang alam semesta atau penjaga dunia bawah yang menopang alam semesta. Ini dianggap sebagai mitologinya seperti itu. Dalam cerita Angling Dharma sendiri itu konon katanya itu Prabu Angling Dharma itu waktu itu sedang berburu ke hutan, tidak sengaja melihat Nagagini itu lagi bercinta dengan ular tampar. Ini ditemui oleh Prabu Angling Dharma. Kemudian dengan siasat licik, Nagagini ini seolah-olah hendak diperkosa oleh ular tampar, padahal mereka itu sebenarnya Nagagini yang sangat tertarik dengan ular tampar. Prabu Angling Dharma ini kemudian merupakan murid dari Nagaraja. Ini kemudian tidur bersama istrinya. Nagaraja pun memiliki ilmu bisa merubah wujud menjadi seekor cicak yang kemudian menyusup di dalam kamar Angling Dharma. Kemudian Prabu Angling Dharma cerita secara panjang lebar kepada istrinya bahwasanya ternyata terjadi perselingkuhan antara Nagagini dan ular tampar. Sehingga kemudian Prabu Angling Dharma sehingga Nagaraja itu kemudian mengetahuilah hal yang sebenarnya. Ternyata Nagagini sebagai putrinya itu kemudian menguraikan kesaksian yang bohong. Sehingga kemudian pada siang harinya Nagaraja itu memberikan ilmu kepada Prabu Angling Dharma. Ini adalah bisa kemudian mendengarkan percakapan hewan-hewan. Sehingga kemudian pada suatu saat istrinya itu kemudian ingin mengetahui rahasia dari ilmunya ini, tapi Nagaraja sebagai gurunya itu sudah bercerita kepada Angling Dharma jangan sampai siapapun termasuk istrinya diberitahu tentang ilmu bisa mendengarkan percakapan hewan-hewan. Sampai kemudian meninggal pun itu tidak boleh membongkar rahasia tersebut. Tetapi istrinya yang demi cinta yang mengatakan sehidup semati, yaitu seperti bucin saat ini itu kemudian istrinya itu kalau tidak mau diberitakan rahasia keilmuannya itu rela mati. Prabu Angling Dharma pun karena merasa cinta kepada istrinya hendak kemudian menyeburkan diri kepada api pembakaran istrinya. Tetapi melihat percakapan dua ekor kambing yang mengatakan bagaimana Prabu Angling Dharma ini semasa hidupnya mengapa harus kemudian mengabdikan diri kepada satu orang istrinya yang sangat tidak rasional sekali demi cintanya gitu ya, mengajak Prabu Angling Dharma mati. Padahal seorang raja hendaknya mengurusi urusan rakyat yang sangat besar ini. Tentunya sangat bijak jika raja itu tidak menuruti istrinya tetapi mementingkan urusan negara, urusan masyarakat banyak. Sehingga kemudian mendengarkan percakapan dua ekor kambing ini, Prabu Angling Dharma tidak ikut menyeburkan ke dalam api unggun istrinya yang sudah menyeburkan terlebih dahulu. Itulah kemudian kisah bahwasanya Nagaraja termasuk seorang pendeta Nagaraja ini sangat kemudian terlibat sekali sebagai penasehat spiritual dari segi keilmuannya itu adalah para raja, terutama para raja Jawa. Sehingga diduga Eyang Nagaraja Sakti, Naga Sakti ini juga dimungkinkan seorang pendeta sakti atau seorang pendekar sakti yang merupakan penasehat dari seorang raja. Semoga kemudian situs-situs seperti ini tetap lestari ya.